bab 12, 1 sehingga 11. Oke. Jadi ini adalah Pentakosta. Kalau kita lihat, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu kebangkitan, betul? Dan selepas itu, bilakah kita merayakan hari Pentakosta? Berapa hari selepas itu? Hah? 40? Sekali. Hah? Termasuk dengan novena kepada Roh Kudus. Berapa hari? Tahu lah, maksud saya 40 tambah dengan novena kepada Roh Kudus. Berapa? 49. Total dia adalah 50 hari setelah kebangkitan Kristus Yesus. Kita merayakan hari Pentakosta. Oke, jadi kalau kita lihat sekarang ini, topik yang kedua adalah kehidupan karismatik, ataupun kata lain ini adalah Pentakosta, ataupun kata lain lagi, saya pasti kamu pernah dengar dan mungkin ada yang pernah ikut, dan mungkin juga ada pernah ikut satu daripada ajaran LSS. Apa kata lainnya? Karismatik, Pentakosta, satu lagi kata lain dia. Oke, nama Roh Kudus. Yang di depan lagi. Perkataan sebelum itu. Ajaran terakhir dalam LSS. Ajaran terakhir. Saya pernah ikut LSS ini. Lain Spirit. Semua sudah. Ajaran terakhir. Hah? Apa yang itu? Pokok. Hah? Ketemuan? Hah? Itu mungkin ajaran kedua ketiga. Yang terakhir sekali. Oke, dari berkaitan dengan roh, pertumbuhan, ada kaitannya. Semua sudah beres. Kehidupan baru dalam Roh Kudus. Oh, semua sudah ikut LSS. Dengar, kehidupan baru dalam Roh Kudus. Kehidupan baru dalam Roh Kudus. Sebelum itu kalau kita lihat, memandang semua sudah ikut LSS. Ajaran pertama, apa ajaran pertama dia? Cinta kasih Tuhan. Kedua, ketiga, keempat, Yesus Tuhan. Apa lagi? Yesus Juru Selamat. Dan terakhir adalah kehidupan dalam Roh Kudus. Dan ini yang ingin saya sentuhkan di sini dalam masa yang singkat ini. Jadi kalau kita lihat kepada kehidupan karismatik adalah kehidupan baru di dalam Roh Kudus. Dan dua perkara yang penting di sini. Kalau ditekankan, kalau kita lihat datangnya karismatik pada tahun 1960, kemudian bermula daripada Anglican, kemudian kepada gereja Methodis, gereja-gereja lain, Katolik masuk pada tahun 1967. Dan untuk keuskupan diri termasuklah uskup Suffragan Brunei itu tahun 1970. Wow,
antara 78 dan 79. Pas Bishop Lee menjadi Bishop dan dia memperkenalkan yaitu charismatic renewal di dalam diocese, di dalam sampaian. Kemudian barulah diocese yang lain. Jadi kalau kita lihat charismatic renewal ini adalah movement. It is a movement. Satu apa orang katanya bahasa satu gerakan daripada tradisionalis kepada karismatik. Dan dua perkara yang didekatkan ini adalah pembaptisan di dalam roh, dan yang kedua karisma sebagai seorang karismatik adalah karunia Roh Kudus. Tadi bila saya dengar kamu pujian sembah, saya mendengar satu pada karunia yang kamu nyatakan. Apa yang kamu nyatakan tadi? Bahasa roh. Itu satu daripada karunia. Berbahasa lain. Oke. Jadi saudara-saudari, sebelum itu kita lihat kepada kehidupan para rasul. Balik semula kepada penyaliban. Balik semula kepada kematian Tuhan Yesus di atas salib. Setelah penyaliban dan kematian, kemana perginya murid Yesus? Kemana perginya murid Yesus? Apa yang berlaku selepas penyaliban? Tengok gambar di sebelah kiri kamu, sebelah kanan kamu, sebelah kiri saya. Ada berapa orang di sana? 3. Satu daripada mereka siapa? Yesus. Dan 2 lagi adalah pengikut Yesus. Kemana mereka pergi? Ke Emmaus. Saya terlebih fokus. Oke, balik sebentar minta atur. Jadi apa yang berlaku selepas penyaliban? Satu daripada dia adalah yang kamu lihat di sana. Yesus dan bersama dengan kelompok dia yang lain. Di dalam perjalanan mereka pergi ke Emmaus. Mereka pergi untuk balik ke kampung halaman mereka, balik kepada pekerjaan lama mereka, balik kepada kehidupan mereka yang lama. Bayangkan setelah 3 tahun bersama Yesus, 3 tahun bersama Yesus panggil mereka, mengatakan mari ikutlah aku. Mereka katakan ya, mereka tinggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, tinggalkan keluarga, dan mereka ikut Yesus. Bersama dengan Yesus dalam ministry mereka, mewartakan Injil, menyembuhkan yang sakit, memberikan pengadaan kepada yang buta, membebaskan mereka yang kerasukan dan sebagainya. Setelah 3 tahun bersama Yesus, apabila Tuhan Yesus disalibkan, dia mati. Apa yang berlaku kepada rasul-rasul dia? Sebelum lagi dia mati, mereka meninggalkan dia. Satu orang saja yang taat setia kepada Yesus, siapa? Yohanes. Tapi dalam Injil dia tidak mengatakan Yohanes. Dia mengatakan murid yang dikasihinya. Tapi banyak penulis-penulis mengatakan ini adalah Yohanes. Yohanes, Bona Maria dan Yohanes. Maria, siapa satu lagi? Maria Magdalena bersama dengan Yesus. Mana pergi yang lain? 10 yang lain. 10 kan? 10
10. Hah? 12. 10 kan? Siapa kata 11? Siapa kata 11? Siapa kata 12? Katakan. Yohanes di sana. Yohanes sudah di sana. Berapa yang pergi? 10. Oh pasti. Siapa yang berada sana lagi? Judas. Judas tidak ada sana. Mana pergi Judas? Hah? Pancing. Oh, bunuh diri. Gantung. Ada bunuh diri ya. Dan 10 yang lain. Mereka lari. Terus berapa kali dia menyangka Yesus? 3 kali dia menyangka Yesus. Dan setelah itu satu persatu meninggalkan Yesus, kecuali Yohanes, murid yang dikasih. Dan termasuklah 2 orang ini pergi ke Emmaus, balik ke kampung halaman, balik kepada kehidupan yang lama, balik kepada pekerjaan yang lama. Dan kalau kita mau jadikan mereka cerminan bagi kita, saya dan kamu juga alami hal yang sama. Kita kenal Yesus, kita terima Yesus, kita bersama Yesus 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Sampai satu masa penyaliban berlaku, salib, sengsara, derita datang dalam hidup kita. Kita seperti Petrus, kita sangkal Yesus. Kita seperti 2 orang ini. Kita balik ke Emmaus, kita balik kepada kehidupan yang lama sebelum mengenal Yesus. Kita balik kepada pekerjaan lama sebelum mengenal Yesus. Kita balik kepada our set sebelum kita mengenal Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita. Dan di dalam kekalutan iman yang mereka alami, banyak kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Pertama sekali dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada siapa? Maria. Kemudian dia menampakkan diri kepada pengikut yang lain. Dan ada satu masa kepada pengikut yang lain, satu orang tidak bersama dengan mereka, siapa? Thomas. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 murid ini yang menerangkan perjanjian lama kepada perjanjian baru. Mereka masih lagi belum mengenali dia. Bila mereka berada di dalam breaking of the bread, barulah mata mereka terbuka dan mengenali dia adalah Yesus. Banyak kali juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita. Dia tidak datang mengatakan, "Hai Abraham, hai Floren, saya adalah Yesus." Tidaklah dia datang terang-terang. Kalau dia datang terang-terang, maksudnya naik surga. Banyak kali Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam doa, di dalam sabda, di dalam seminar, di dalam segala pengalaman kehidupan kita sebagai seorang manusia. Banyak kali dia berjalan seperti murid-murid dia. Kita gagal mengenal, kita gagal melihat Yesus. Kenapa? Karena kerisauan, karena kekhawatiran, karena masalah, karena iman kita makin kurang, karena desakan daripada orang di sekitar kita, hal hitam dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah putus asa dengan murid-muridnya. Dan dia juga tidak pernah putus asa dengan kita. Dan dia mengatakan kepada murid-murid dia, pergilah ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem. Dan tunggu di sana, di rumah yang di upper room. Tunggu, saya akan meminta daripada untuk mengutus Roh Kudus. Roh Kudus. Dan hal yang sama juga berlaku kepada kita. Baliklah kepada Yerusalem. Yerusalem maksudnya baliklah kepada Tuhan. Baliklah kepada gerejanya. Baliklah kepada rumah. Dan dia akan mengutus Roh Kudus.
Dan Roh Kudus itu akan menjadi pegang dia, penolong dia. Dia akan mengatakan kebenaran, memberitahu kamu, mengingatkan kamu segala ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada mereka, bahkan kepada kita semua. Dan bila tiba saatnya, kalau kita lihat dalam kisah para rasul 2 ini tadi, kisah para rasul 2 ini berlakunya kedatangan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Jadi saya baca dulu kita, apabila hari Pentakosta tiba, semua orang yang percaya kepada Kristus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin yang kuat. Bunyi itu memenuhi rumah mereka sedang duduk. Lalu mereka nampak sesuatu yang menyerupai lintah api menjalar dan menghinggapi setiap orang di situ. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah. Mereka mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa lain menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka. Disinilah mereka mengalami Pentakosta, kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dan selepas itu apa yang berlaku? Kita menyaksikan Petrus memberi upah biaya pertama. Dengan terang dia memberitakan Injil dan kebenaran kepada ramai orang. Begitu juga bagi kita, bila mana hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, diiringi oleh Roh Kudus, kita juga akan mempunyai keberanian untuk bersaksi untuk Kristus. Ya, di dalam pembaptisan kita sudah menerima Roh Kudus, betul. Kemudian kedua kali kita menerima Roh Kudus bila kedua kali, bukan maksudnya Roh Kudus yang berbeza, tidak. Jangan salah tafsir. Roh Kudus yang sama untuk menguatkan kita. Bila kedua kali kita menerima kepenuhan Roh Kudus, bila sakramen penguatan. Uskup mengatakan, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Dia kata, di sini macam tu. Dia kata, tidak. Dulu ada, be sealed. Dia kata, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Mau coba? Siapa yang mau tidur? Free. Dengan visi dididik pada Holy Spirit, amin. Kita menerima kebenaran Roh Kudus. Dan kalau kita lihat kehidupan kita, mungkin Roh Kudus yang kita terima itu sudah mulai lain. Yaitu iman kita sudah mulai lain. Hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai lain. Cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama sudah mulai lain. Di sanalah kita perlukan semula Roh Kudus untuk datang mengisi, menguatkan kita semua. Bukan Roh Kudus yang lain, tidak banyak Roh Kudus yang bikin. Roh Kudus yang sama yang kamu terima dalam baptisan. Sebab baptisan mungkin kalau kita lihat kehidupan umat Israel, apabila Musa mau mereka keluar dari Mesir melalui lautan merah, menyeberangi lautan merah sampai keluar menuju kepada tanah Kanaan. Di dalam perjalanan apa yang berlaku, mula-mula mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan atas kebesaran, atas keselamatan. Tidak lama kemudian mereka komplain. Kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir untuk membuatkan kami mati kehausan, kelaparan? Pastu Tuhan memberi mereka mana? Tuhan memberi mereka air. Kemudian sekali lagi bila Musa berdoa di atas bukit di Gunung Sinai, mereka tidak sabar-sabar. 40 hari 40 malam Musa berdoa.
Apa yang masyarakat umat Israel lakukan di bawah? Mereka buat patung apa? Lebih untuk mereka berhala. Dan mereka katakan, inilah Tuhan yang bawa kita keluar daripada Mesir. Dan bila Musa turun ke bawah, dia lihat apa yang berlaku kepada umat Israel. Jadi kadang hidup kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik adalah seperti umat Israel. Lautan merah adalah lambang pembaptisan. Kita keluar, berjalan ke tanah, menuju ke tanah Kanaan, yaitu surga. Di dalam perjalanan kehidupan kita, dari umur kita sejak lahir dan sehingga umur 12 tahun, umur 17 tahun, dewasa, tua, ada masa di mana kita juga seperti umat Israel, kita bersungguh-sungguh Tuhan telah membiarkan kami kehausan kelaparan, telah membiarkan masalah terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya dan komunitas saya. Kemudian apa yang berlaku juga bila Tuhan menolong kita kata puji Tuhan, haleluya. Kemudian sampai satu masa lagi berlaku lagi musibah dalam hidup kita. Seperti umat Israel, kita juga menyembah berhala. Kita balik kepada Tuhan yang lama. Kita balik kepada kehidupan yang lama. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah putus asa dengan kita. Dia tidak pernah putus asa. Tetapi kita yang putus asa dengan Tuhan. Kita yang putus asa dengan diri kita sendiri. Kita yang putus asa dengan satu sama lain. Kita yang putus asa dengan keluarga kita. Kita yang putus asa dengan komunitas kita. Tetapi Tuhan tidak pernah putus asa. Jadi berdoalah untuk petang ini agar sekali lagi kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan artinya Roh Kudus itu tidak ada dalam diri kita, tetapi kita perlukan dihidupi semula api cinta kasih kita, iman kita, kasih kita dihidupi semula. Next. Kalau kita lihat di sini, lebih lagi di dalam 1 Korintus 12:8-10, ini adalah karunia kudus. Jadi kalau kita bercakap mengenai karismatik, kita tidak lari daripada karunia kudus. 1 Korintus 12:8-10. Saya baca untuk kamu semua. Ada orang yang dapat menyampaikan penggambaran yang penuh dengan kebijaksanaan. Oke, sebelum itu saya baca daripada 7. Bagi kebaikan kita semua, Allah memberikan bukti bahwa Roh-Nya ada pada setiap orang. Setiap orang, dia katakan. Ada yang dapat menyampaikan penggambaran yang penuh dengan kebijaksanaan, maksudnya penginjilan, ataupun mulai mengajar, baik di sekolah minggu di mana lagi, di mana-mana institusi yang ada. Ada orang lain yang dapat menyampaikan pengetahuan tentang Allah, tetapi kebolehan itu diberikan oleh roh yang sama, bukan roh yang lain. Kepada yang lain, roh yang sama memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Kristus, yaitu iman. Sedangkan kepada yang lain, roh Allah memberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mungkin ada di antara kita punya pemberian karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian kepada yang lain, roh Allah memberikan kuasa untuk melakukan mukjizat. Mungkin ada di antara kita, Tuhan beri karunia untuk melakukan mukjizat. Ada yang lain, roh Allah juga memberikan karunia untuk menyampaikan kebenaran daripada Allah. Kepada yang lain, Allah juga memudahkan kebolehan untuk membeza-bezakan karunia daripada roh Allah dan yang bukan daripada roh Allah. The word of knowledge and the word of wisdom. Ada juga yang lain yang dapat bertutur dengan berbagai bahasa
termasuklah dengan bahasa roh yang kita ada. Dan ada juga yang dapat menerangkan arti bahasa-bahasa itu. Bila kau bercakap, adakah kamu paham apa yang kau cakap? Tidak. Tapi ada juga yang lain diberi pemberian untuk mengerti, untuk mentafsir bahasa-bahasa yang lain yang kita pakai. Tetapi semuanya dilakukan oleh roh yang sama. Dia tidak katakan roh satu, roh dua, roh tiga, tidak. Roh yang sama. Dia memberi setiap orang kurnia yang melayani menurut kehendaknya sendiri. Saya percaya, saudara-saudari semua, masing-masing kita ada karunia kita masing-masing. Apa yang ditulis di sini adalah apa kita katakan, kita tidak dapat limit kuasa dan kebijaksanaan Tuhan kepada apa yang tidak dengar di sini. Ada lagi karunia-karunia lain yang kita miliki. Mungkin ada karunia yang pandai menyanyi, yang pandai main musik, apalagi karunia-karunia yang lain yang kita ada. Dan yang datang daripada roh yang sama. Dan kata kunci di sini juga, di dalam setiap karunia ini lakukan dengan kasih. Kasih. Bukan untuk mendapat populariti, bukan untuk mendapat nama. Dan kedua, karunia-karunia ini adalah untuk kebaikan semua orang. Kalau kamu tidak pakai karunia-karunia ini, Tuhan akan ambil dia balik. Tuhan akan ambil dia balik. Saya sudah melihat ada yang saya tahu pandai main gitar, tapi tidak mampu main gitar sampai ke masa tangan dia tidak boleh bergerak. Saya tidak mau menjalankan, tetapi ya mungkin bagi saya ada penyesalan di sana. Kenapa waktu saya sehat saya tidak mampu menggunakan karunia saya? Tetapi kenapa waktu sakit barulah saya rasa Tuhan, alangkah ruginya saya. Bila saya sehat saya tidak pakai apa yang saya. Bila sakit barulah saya belajar menghargai. Jadi karunia-karunia yang ada adalah untuk pembangunan jemaat, untuk pembangunan umat Tuhan. Jadi kalau kamu ada karunia, ada gift, ada talent, jangan takut. Pakailah itu untuk pembangunan umat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi yang terakhir sekali kalau kita lihat di sini di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai seorang di dalam karismatik renewal, kamu lihat kepada Kisah Para Rasul 2:43 hingga 47. Kisah Para Rasul 2:43 hingga 47. Satu orang boleh baca? Maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang telah menjadi percaya tentang bersatu, dan segala keupayaan mereka adalah keupayaan bersama, dan selalu ada mereka yang menjual harta miliknya lalu bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati
sambil memuji Allah, dan mereka sukai semua orang, dan tiap-tiap hari itu Tuhan menambah jumlah mereka kepada yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, kalau kita lihat bacaan yang kita hari ini, cara hidup Kristus. Saudara-saudari, kalau melihat bacaan ini, this is something that we are missing today. This is something that we are missing today. Inilah satu perkara yang kita sudah hilang, sudah tidak ada pada hari ini. Kenapa? Satu, kalau kita lihat oleh karena pride. Apa itu pride? Kesombongan. Kedua, selfish. Apa selfish? Pendidikan diri sendiri. Dan ini juga ingin saya katakan, saya, kamu. Mind your own business. As Christian, as Catholics, this should not be our way of living. This should not be our way of living. Karena Yesus mengajar kita untuk mengasihi, mengampuni satu sama lain, dan saling mendukung, menyokong satu sama lain. Saya baca semula resepnya. Banyak mukjizat dan kebaikan dilakukan oleh rasul-rasul itu, sehingga semua orang kagum dan takut. Semua pengikut Kristus satu. Mereka berkumpul dengan penuh keakraban. They are united in mind and heart and in faith. Mereka bersatu di dalam pikiran, hati, dan keyakinan. Tetapi jabaran kita hari ini adalah untuk mengekalkan kesatuan ini. Kalau kita lihat, there is unhealthy competition among various group yang ada dalam gereja. Betul? Unhealthy competition. Saya lebih baik dari kamu. Kamu lebih baik daripada kumpulan ini. Sebab itu Pope Francis dia address karis. Di sini ada karis kan? Ada karis group. Ini untuk karismatik sebenarnya. Karis. Dia katakan jangan pikirkan kamu yang karismatik baik daripada orang yang bukan karismatik. Jangan katakan saya untuk Peter, saya untuk Apolos, saya untuk Paul. Siapa Apolos? Siapa Paul? Siapa Apolos? Siapa Paul? Apolos dia yang tanam, Paul dia yang jaga, dia yang bagi air. Tetapi who is doing the growing? Tuhan. God is doing the growing. Jadi tidak ada pemisah, tidak ada beza-beza di antara kita semua. We are one. Kita satu. Dan kedua, saya mau sambung di sini. Satu, mereka berkumpul dengan penuh keakraban. Dan kedua, mereka berkongsi milik. Yang kaya bantu yang miskin. Yang miskin tolong yang kaya. Saya selalu katakan ini kepada mereka sendiri. The rich exist for the sake of the poor. The poor exist for the salvation of the rich. Dapat? The rich exist for the sake of the poor, for you to love and care for the poor. But the poor exist for the salvation of the rich, so that the rich may continue to share God's blessing upon one and another. Pengucara ini 1 sen mengatakan hal ini, bukan saya. 1 sen, saya lupa sen apa. Dia mengatakan hal ini.
Jadi mereka berkongsi hak milik, dan kalau kita lihat kepada precepts of the church, and you heard about precepts of the church, pernah dengar? 5 atau 6 perintah gereja, pernah dengar? Satu daripada perintah gereja adalah we support the church, we support the people. Kita dukung, sokong gereja. Bila kita sokong gereja, kita juga sokong dan dukung umat yang ada dalam gereja. Dan kita sambung lagi di sini. Mereka menjual harta milik mereka, membagikan uang-uang itu dalam kalangan mereka menurut keperluan mereka masing-masing. Dan tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan. Mereka berkumpul di rumah Tuhan dan mereka makan bersama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati. Sebagai komuniti umat beriman, kita bukan hanya keluarga di dalam gereja, tetapi kita juga keluarga di luar sana. Bila adakah persoalan di sini, adakah kita saling memperhatikan satu sama lain? Kita lawan satu sama lain. Bila ada yang sakit, bila ada yang menderita, bila ada kematian, dan sebagainya. As community of believers, we are not individual, we are community. Kita community kan ini. Kita bukan individual. God come not to save individual. God come to save everyone. Tuhan datang menyelamatkan semua. Dan mereka memuji Allah dan mereka dihormati oleh semua orang. Dan yang terakhir sekali di sini, doa dan ekaristi adalah sangat penting. Dalam perjanjian baru ditekankan di mana mereka bersama at the breaking of the word and also at the breaking of the bread. Eucharist is the source and summit of our Christian life. Eucharist, misa kudus, adalah sumber dan puncak kehidupan kita. Jadi jangan tinggalkan Eucharist. Walau apapun berlaku dalam gereja kita, dalam komuniti kita, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Eucharist. Mungkin kita mau meninggalkan gereja atas faktor tertentu, masalah gereja, dalaman gereja dan sebagainya. But remember this. Saya sentiasa beritahu mereka dipilih. Saya begitu mereka during my final speech dengan mereka. Church, why the church is holy? 4 marks of the church. 1 holy, Catholic, and apostolic. Betul? 1 holy, Catholic, and apostolic. 4 marks of the church. Why the church is holy? The church is made of saints and sinners. The church is holy because Christ is holy. People come and go, but the church never change. Remember this. Orang datang dan pergi. Bishop kan, father kan, katekis kan, datang dan pergi, tetapi gereja tetap sama. Tidak akan pernah berubah. Jadi ingat ini, jangan pernah tinggalkan gereja, jangan pernah tinggalkan Yesus di dalam kehidupan. Amin. Jadi sekarang kita akan berdoa untuk satu sama lain. Boleh? Boleh. Jadi untuk doa ini berapa ramai? Karena kita waktunya. Boleh alihkan kursi dulu, susun kursi begini. Semua kursi begini. Duduk belakang dulu.
Oke. Bermula dari saya di sini, di sini ada 7 dan disambung ke belakang. Paham? 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan di belakang sambung. Paham? Coba 7 dulu, 7 orang sini, 7 orang sini, 7 sini, satu baris, memandang ke depan, ke depan sana. Nah. Sini, satu baris ikut minta. Sini. 7, pas tuh yang di belakang sambung. Oke, saya nak kamu letakkan bag kamu di tepi. Nah, bag di tepi, ke bawah, jangan pegang botol. Oke, kalau 7 terlalu sempit, 5. Mungkin terlalu sempit, kita sempitkan. Oke, boleh satu orang tolong saya pastikan setiap sampai belakang ada 7. Boleh satu orang. Tak maksud saya bukan sini 7, maksudnya baris ini 7, di belakang sana barisan dia 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang di barisan pertama, yang semua kamu orang pertama sekali kamu buat tangan macam ini. Untuk itu, untuk jarakkan, leraikan, ataupun untuk leraikan. Bagi space. Buat macam ni ya. Social distancing. Oke, sekarang pergi ke belakang, buat tangan macam ni, tolak dekat yang tolak. Biar dekat bergerak di belakang. Masih belen dia di belakang sana, dapat? Oke, sekarang pandang saya sini, semua pandang sini. Oke, yang di belakang sana, cukup lah 7. Sini 7. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak sampai 7, sampai ke 7. Tanpa anak-anak dengan dua. Jadi yang nomor ganjil, tahu ganjil dari depan? 1, 3, 5, 7, pusing ke belakang. 1, 3, 5, 7, pusing ke belakang. Barisan 1, 3, 5, 7, pusing ke belakang. Oke. Jadi sekarang adalah untuk kita berdoa untuk satu sama lain. Jadi ini adalah kita katakan kalau itu kita akan buat pembaptisan di dalam Roh Kudus, baptism in the Spirit. Jadi apa yang saya mau membuat barisan yang kedua, keempat, ke-6, ke-8. Nanti kamu bila sampai berdoa, saya akan meletakkan tangan di atas mereka yang di depan kamu. Paham? Bukan tangan atas kepala kamu sendiri, tidak. Atas. Jadi nanti.
Nanti saya beritahu dulu, ini arahan. Ini arahan. Dan nanti bila saya berbahasa roh, kamu juga berbahasa roh. Boleh? Boleh? Oke. Kemudian kita akan bertukar peranan. Mereka yang pertama 3, 5, 7 berdoa untuk mereka yang nomor genap. Paham? Ya? Oke. Jadi sementara itu kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Sudah ready? Mungkin lampu boleh padam sedikit. Lampu boleh padam sedikit. Kasih malam sedikit. Oke. Marilah kita sunyi sebentar, pejamkan mata kita, siapkan diri kita untuk doa. Itu doa. Jadi saudara-saudari, marilah kita hening sebentar mempersiapkan diri kita di dalam bicara Tuhan untuk mendoakan satu sama lain. Ya, jika selama ini kita sebagai seorang Kristen, kita sebagai seorang Katolik, kita sudah mulai lemah dalam iman, dalam kasih kita merasakan jadi kita jauh dari Tuhan dan Tuhan jauh dari diri kita atas faktor apapun, faktor diri kita sendiri, faktor keluarga, faktor community kita merasakan jadi kita sudah jauh dari Tuhan, jauh dari gereja-Nya. Marilah pada saat ini dan ketika ini kita serahkan semua apa yang berlaku dalam kehidupan kita dalam tangan Tuhan Yesus. Dan kita mohon agar Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta datang juga kepada Roh yang sama, datang juga kepada setiap kita pada malam ini untuk menguatkan kita di dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih dan juga pelayanan kita dan kehidupan kita secara menyeluruh. Dan sekarang perlahan boleh buka mata kamu dan kita akan masuk ke dalam pujian. Dalam pujian, bila kita nyanyi sama nyanyi, kita tepuk tangan sama tepuk tangan, kita memuji, kita sama-sama memuji. Boleh? Jadi untuk lagu pujian kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Tahu lagu ini? Tahu? Segala Puji Syukur.
memuliakan Tuhan. Haleluya. Berpujilah Kau ya Tuhan. Mulialah nama Kau ya Tuhan. Mulialah nama Kau ya Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi penghibur. Roh Kudus yang menjadi penolong bagi semua. Roh Kudus yang telah dijanjikan untuk menolong kami, untuk menghibur kami, untuk membawa kami ke dalam kebenaran. Mulia bagi Kau Bapa, Engkau yang Maha Tinggi, Engkau yang Maha Mulia, Engkau yang Maha Murah, Engkau yang Maha Pengasih. Oh, haleluya! Pujian bagi Engkau ya Bapa, pujian bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja manusia, dan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, Tuhan di atas segala raja, dan raja yang ada di dalam segala alam semesta. Kami memuji dan memuliakan Kau. Haleluya. Berpujilah nama Kau. Mulia nama Kau. Oh, haleluya. Mulialah Kau. Berpujilah Kau Bapa. Berpujilah Kau ya Yesus. Berpujilah Kau selalu. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau mentakdirkan Engkau sebagai Tuhan, mau mentakdirkan Engkau sebagai Raja, sebagai Juru Selamat dan Firman. Ya seperti Bani Israel ya Tuhan, kami sudah melalui lautan merah dan sekarang menuju ke dalam tanah berjanji. Dan di dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, seringkali ya Tuhan, kami menghindarkan diri kepada Engkau, menghindarkan kepada Engkau. Seringkali kami bersyukur ya Tuhan, bila mana masalah berlaku dalam hidup kami, dan seringkali juga ya Tuhan berpaling kepada Engkau menyembah Tuhan yang lain. Dan seringkali ya Tuhan kami biarkan iman kami goyah dan juga iman keluarga kami, iman komunitas kami. Dan pada malam ini ya Tuhan, sekali lagi kami mau membaharui iman kami kepada Engkau dengan menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja dan sebagai Juru Selamat di dalam Tuhan Yesus kami katakan. Sebagai Juru Selamat, sebagai Raja dalam kehidupan kita. Yesus kami katakan.
sebagai guru. Ya bila mana Engkau telah memanggil kami menjadi murid, menjadi pengikut, dengan pantas dengan mengatakan dia, dan dengan pantas juga kami mengatakan tidak kepada Engkau, tidak dengan tidak menerima Engkau sebagai Tuhan, tidak dengan tidak menerima Engkau sebagai Tuhan, tidak dengan tidak menerima Engkau sebagai Raja. Dan pada malam ini saya lagi Tuhan Yesus, saya mau mengatakan Engkau dengan sesungguhnya, dengan seluruh pikiran, dengan seluruh hati, dengan seluruh kehidupan kami, mau mengatakan Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang Raja dan segala Raja yang ada di alam semesta dan sebagai Juru Selamat. Datanglah bersama berasa dan jalan dan perbuatan yang hadir dengan kuasa dan kasih Shiva Shambhu Punya Shiva Shambhu Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir. Engkau lebih, engkau manis. Engkaulah pemimpin, engkaulah penolong. Ya Roh Kudus berasa dan ketika yang mau buka hati untuk engkau, yang mau buka hati untuk menyembah engkau ya Yesus. Jamalah yang kita berikan dengan kuasa Allah. Dan sekarang saya minta kita mendoakan satu sama lain. Jadi mereka yang dalam barisan pertama, yang ketiga, yang kelima, dan yang ketujuh berdoa untuk mereka dalam nomor ke-6. Letakkan tangan di atas kepala mereka. Jangan berdoa. Dan bagi kamu yang didoakan,
minta apa saja yang kau minta pada saat ketika ini. Baik yang pemberian iman, baik yang pemberian kasih, baik yang pemberian pengharapan, ataupun karunia-karunia yang lain, ataupun apa saja masalah yang kamu hadapi, apa saja situasi yang kamu hadapi, serahkan saat ini kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menjawab, biarlah Roh Kudus menyentuh kamu, dan biarlah Roh Kudus menguatkan kamu. Bukalah hati kami, bukalah pikiran, bukalah kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus secara ini bekerja sama-sama.
sekarang secara perlahan untuk berubah peranan. Bagi mereka yang sudah didoakan, sekarang berdoa bagi mereka yang berdoa untuk kamu tadi. Secara perlahan letakkan tangan di atas kepala ataupun bahu mereka. Kamu yang barisan kedua, barisan keempat, barisan keenam, dan seterusnya. Sekali lagi kita jemput Roh Kudus untuk datang pada saat ketika untuk berdoa bagi saudara kita yang lain. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Datanglah Roh Kudus, datanglah perasaan, dan datanglah sekali lagi jemput kami dan waktu yang sama. Datang untuk mengurapi kami, untuk menjamah kami dan menguatkan kami dan menolong kami. Jangan sesuatu, jangan biarkan ketakutan, kerisauan membuat kamu takut berbicara.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas cinta. Terima kasih atas hadiratmu. Terima kasih atas pengertian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada semasa dan peluang kami kebutuhan malam. Walaupun sisihkan mana kami dapat merasakan kehadiran kasih-Mu, penyataan bagi kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Semoga dengan penyerahan kami pada malam ini kami mohon benar-benar menjadikan Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dari kami. Dan kami serahkan seluruh hidup kami dan tangan Engkau. Semoga Engkau terus bersama dan membimbing kami. Dan setiap perkataan, setiap langkah hidup kami Tuhan, agar kami terus maju pada Kau dan berkembang dan tumbuh dalam iman pada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Bagi tepukan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudari, itu saja dari saya untuk hari ini. Apapun terbuka, terbuka kepada Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus terus membimbing hidup kita. Amin. Oke, jangan dulu bergerak sebelum acara kita belum selesai. Oke, jadi karena inilah sahaja masa yang kita ada, sebab besok, masih dalam paham Roh Kudus menguasai mereka sebentar tadi dalam doanya. Jadi sebelum itu kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Father sudah bertulus-tulus bersama-sama dengan kita pada singkat-singkatnya masa kita pada retreat kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua yang jauh dari Syria dan mungkin ada dari KB. Ada dari KB? Tada. Oke, puji Tuhan. Syria dari Bandar dan mungkin yang sudah ada dari Tunduru. Ya, puji Tuhan. So, terima kasih atas kehadiran kita sama Anda semua. Sangat-sangat kami memberi kiranya community kita ini sekali lagi dapat berkumpul bersama-sama untuk menyegarkan, disegarkan kembali, merenungkan kembali, mengkolekti segala apa yang kita sudah terima sepanjang tahun dan kita untuk di sini untuk renungan bersama kembali dengan Tuhan secara kontemplatif. Oke, so terima kasih banyak-banyak pada. Oke, jadi pengumumannya. Sebentar ya. Ini ada gambar pada mesin semak. Kita ini tentang bisa dia ada.
Oke, jadi esok hari ini kita tidak berakhir di sini pada malam hari ini, tetapi esok Father sendiri akan memimpin kita di dalam misa kudus dalam bahasa. So mungkin umat Brunei terlalu jarang-jarang sekali mengikuti misa kudus terutamanya di dalam bahasa Melayu. So di sana kalau Inggris mungkin terlalu banyak dari perkataannya kita tidak